Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya malam ini kita semua diberkati. Amin. Berapapun kita yang hadir malam hari ini, kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memasuki ibadah doa malam hari ini. Haleluya Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Karena Tuhan sudah memberkati kami, menjagai kami dan melindungi kami. Hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sehingga malam hari ini kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami boleh layak meninggikan Engkau malam hari ini dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Teringat kami akan saudara-saudara kami masih dalam perjalanan. Tuhan menghantar mereka sampai di rumah-Mu untuk mereka boleh beribadah dengan kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan, ada kegembiraan, ada sukacita malam hari ini, ada kelepasan dan ada kesembuhan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Engkau sudah bersama-sama dengan kami malam hari ini. Lawat setiap kami malam hari ini Tuhan. Berkati setiap kami yang melayani Engkau, berkati hamba-Nya yang juga akan menyampaikan firman malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kehadiran-Mu dengan iman percaya kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya boleh berkata, amin. Haleluya. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, terpujilah Engkau Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, kami mau berada di dekat-Mu, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal kami rindukan malam hari ini Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap
malam hari ini membawa hati kita lebih lagi mengasihi Tuhan, mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Ucapkan syukur malam hari ini. Katakan kau mengasihi Tuhan, engkau mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Angkat tanganmu, katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau. Kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan ku mengasihi, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami bersyukur. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Oh glory haleluya, glory haleluya. Kami angkat suara menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Glory bagimu, glory haleluya. Angkat suara malam hari ini, tinggikan Dia semata, karena Dia sungguh Allah yang layak dibanding kita. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau memang baik Tuhan, haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, haleluya. Ucapkan syukur malam hari ini, ucapkan penyembahan malam hari ini. Sungguh Kau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah sumber pertolongan kami Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak bisa melakukan apapun dalam hidup ini. Tanpa-Mu kami tidak bisa menghadapi setiap badai hidup ini Tuhan. Tapi biarlah malam hari ini Tuhan, dengan lebih menyembah Engkau, dengan lebih dalam lagi, kami percaya pengurapan-Mu terjadi malam hari ini atas kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh Yesus Tuhan, Allah kekuatan kami, Allah perisai hidup kami. Kami berserah padamu Tuhan, setiap masalah kami
Kami percaya hanya Engkau yang kami andalkan. Engkau satu-satunya juru selamat hidup kami. Engkau satu-satunya yang bisa menolong kami saat ini Tuhan, menghadapi pergumulan hidup kami, menghadapi badai hidup kami. Mungkin Tuhan belum menjawab doa-doa kami, tapi kami percaya Tuhan akan tiba saatnya kemenangan kami dapatkan, jawaban Tuhan akan kami peroleh. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya akan ku nyatakan lezat setiamu Tuhan di hidupku. Sama-sama kita pujikan pujian ini. Katakan walau ku berjalan dalam lembah kekelaman, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan Yesus.
Tuhan Yesus. Yang mau lagi berkata amin, haleluya. Ada sukacita malam hari ini? Ada semangat? Amin. Lihat kanan kirinya, berikan pandangan matamu yang terbaik. Oh, haleluya. Oke. Doa kita hebat, percaya bahwa kita hebat ya. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berkata, amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Raja, Tuhan Allah kita. Pujiannya berkata bahwa Tuhan kita ini hebat. Kok kayaknya yang bilang hebat cuma saya aja? Percaya bahwa Bapak kita hebat, Tuhan kita hebat, amin. Boleh gak tos? Gak boleh ya Pak tos? Berjauhan, tosnya boleh gini, tapi berjauhan. Boleh kasih tos dulu. Berjauhan. Oke, ya 1, 2, 3 tosnya. Yes. Bajunya sudah banyak yang merah, jadi semangatnya harus membara, amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia benar, Yesus Raja. Udah keras, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Raja Raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yes. Dia bernama Yesus Raja. Amin Yesus. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja sama Raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Luar biasa. Ada sukacita? Mau terima sukacita? Sebelum terima sukacita, maaf, ini TV-nya memang mati. Aduh. Haleluya. Karena singernya jadi kurang bersuara kalau tidak ada itu di atas. Haleluya. Boleh dibenarkan dulu? Tetap sukacita? Yes, haleluya. Terima sukacita. Yang menari boleh menari untuk Tuhan ya, bukan buat kanan kirinya dulu ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
surga. Saya bisa lihat dari sini matanya ya. Boleh pandang dulu kanan kirinya. Haleluya. Sudah keringetan belum? Belum. Ya sudah, silakan duduk. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini yang akan disampaikan hamba-Nya. Sungguh Tuhan, kami percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami percaya hanya satu-satunya Engkau dalam hidup kami. Kami percaya segala sesuatu Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Semuanya itu mendatangkan kebaikan Tuhan. Amin, Yesus. Haleluya. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Katakan segalanya. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Katakan sama-sama, takkan ragu. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segalanya, segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Siapa yang malam hari ini percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu selalu mendatangkan kebaikan? Amin. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Pujikan refnya ini. Katakan dengan kesungguhan imanmu bahwa engkau percaya. Bapa,
Kami percaya apa yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami pasti mendatangkan kebahagiaan. Amin. Untuk itulah kami datang pada malam hari ini. Di tengah permasalahan hidup kami, di tengah kesukaran hidup yang kami alami, kami tetap percaya bahwa hanya Engkau yang sanggup menolong, hanya Engkau yang sanggup menyertai, hanya Engkau yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Amin. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau melihat setiap kami yang datang Tuhan, Engkau berkati kami masing-masing Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu, pimpin kami, sehingga saat kami hendak belajar akan kebenaran firman-Mu, kami benar-benar mengerti akan kebenaran itu, dan kami boleh dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami, persiapkan segala sesuatunya, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat malam. Shalom. Puji nama Tuhan kalau kita boleh ada pada malam hari ini di tengah kesibukan Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin pandemi sudah mulai agak berkurang, kegiatan kita semakin meningkat. Kita banyak melakukan pekerjaan, banyak melakukan aktivitas. Sebenarnya malam hari ini lebih enak kita di rumah ya. Benar nggak? Apalagi itu Pak Pentumpal tuh. Satu hari ini Pak Gem 3 kali Surabaya Sidoarjo. Puji Tuhan. Masih datang untuk beribadah. Tentunya ini bukan karena kekuatan kita. Sepakat dengan saya? Amin. Kalau kita mau melihat permasalahan hidup kita mau melihat situasi kondisi kita, nggak mungkin kita bisa duduk pada malam hari ini. Ada banyak alasan, ada banyak rintangan yang membuat kita nggak pergi ke gereja. Sepakat? Mendingan kita di rumah ngitung-ngitung cuan berapa kita malam hari ini. Apalagi Pak Pen itu, Pak Stephen Budi, mendingan hitung di itu ya, keuntungan jualan berapa hari ini. Lebih enak, jelas. Tapi puji Tuhan, kita dimampukan Tuhan, kita dipilih Tuhan, diberi kesempatan pada malam hari ini. Tentu Tuhan punya rencana, tentu Tuhan punya maksud buat saudara dan saya. Untuk itu persiapkan waktu yang kita punya ini. Mungkin hanya 1 jam, 1 jam setengah. Persiapkan hati kita, pikiran kita. Minta bantuan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Siapapun yang akan berbicara di atas mimbar, mau pendidikannya S1, S2, S3, S4 atau SS lainnya, yakinlah gak mungkin bisa menerjemahkan Alkitab dengan sebenar-benarnya. Sepakat nggak? Benar ya Pak Pen ya? Zaman now ayatnya 1 yang nafsir bisa banyak. Dengan tingkat keilmuan bisa saling bentrok satu sama yang lain. Satu ngomong gini, satu ngomong gitu. Jemaat jadi bingung siapa yang benar ini. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara, pada saat Roh Kudus ada di dalam diri saudara, diri saya, Roh Kudus itu yang akan menerjemahkan akan kebenaran firman Tuhan. Hamba Tuhan bisa salah, pendeta bisa salah tafsir, tapi Roh Kudus, firman Tuhan tidak akan pernah salah. Dan ini yang paling terpenting Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara dan saya, kita sudah mengerti, Roh Kudus sudah menerjemahkannya di dalam diri kita. Yang paling penting dan utama, bukan kita mampu menghafalnya, bukan kita menyimpannya, tapi kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tujuan dari firman Tuhan ini adalah pedoman hidup buat saudara dan saya. Firman Tuhan berguna untuk bagi saudara dan saya di dalam kita menjalani hidup ini. Firman Tuhan mengajarkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan selama kita masih ada di dunia ini. Tanpa firman Tuhan, hidup kita tidak ada gunanya. Kita ini manusia yang tidak ada artinya. Mau ada saya dan saudara di surga, itu sebenarnya nggak ngaruh buat Tuhan. Benar?
Mungkin nanti di surga Tuhan lihat, adakah yang namanya Pak Tumpal? Mau ada nggak ada Pak Tumpal sebenarnya nggak ngaruh buat Tuhan. Mau ada saya di surga atau nggak ngaruh buat Tuhan. Karena apa? Dia tetap Tuhan, nggak berubah. Dia tetap Tuhan. Kita mau nyembah, dia tetap Tuhan. Dia yang pemilik yang namanya surga. Jadi nggak ngaruh mau ada kita. Mau nggak ada manusia juga nggak ngaruh. Dia bisa ciptain binatang, dia bisa ciptain lain-lainnya untuk menyembah pada Tuhan. Benar nggak? Tapi lihat, karena begitu besar kasih Allah kepada saudara dan saya. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Tuhan buat saudara dan saya, sehingga kita yang tidak berguna ini, kita yang tidak ada harganya ini, dibuat yang jadi berharga. Pada saat kita berharga, kita ngaruh loh. Di surga kalau nggak ada Pak Tumpal, berarti nggak seru katanya Tuhan. Iya, makanya Tuhan panggil. Tuhan pakai Pak Tumpal dengan luar biasa untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Tuhan pakai saudara dan saya. Tuhan pilih, Tuhan tetapkan untuk supaya saudara dan saya kita diselamatkan. Kita dijadikan biji mata Tuhan. Kita dijadikan disebut sebagai anak-anak Allah. Sehingga keberadaan kita tidak akan pernah jauh dari Bapa kita. Kalau orang lain menyebut mereka adalah hamba-hamba Allah, terserah. Tapi buat saudara dan saya, kita adalah anak-anak Allah. Di mana antara anak dan Bapa itu akan selalu berdekatan. Sepakat ya? Itu semua bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan saudara dan saya. Semua hanya karena anugerah kasih karunia Tuhan buat saudara dan saya. Itulah kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa memberi anugerah itu, Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan, pada malam hari ini saudara semua yang berada pada malam hari ini adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk mendapatkan anugerah itu. Itulah kasih Tuhan. Kalau kita bisa mengenal kasih Tuhan, maka kita tahu pasti nyawanya Tuhan Yesus saja dia serahkan buat saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib, dia serahkan nyoh. Buat apa? Agar supaya saudara dan saya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dia sudah siapkan surga buat saudara dan saya. Nyawa dia berikan, surga dia siapkan. Semua karena kasihnya. Masakan masalah kita dia tidak tolong. Masakan kelemahan kita dia tidak pulihkan. Masakan kesedihan kita dia tidak hibur. Masakan jalan buntu kita dia tidak bukakan jalan. Allah kita kasih, dia pasti berikan yang terbaik buat saudara dan saya. Nyawa dia sudah berikan, pertolongan pasti dia siapkan. Itulah Allah kita, Tuhan kita, Allah kasih. Yang kedua, kita harus mengenal bagaimana Allah selalu menyertai kita. Penyertaan Tuhan kita bisa lihat dalam Matius 1 ayat 23, Yesaya 8 ayat 8. Bagaimana Tuhan selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Tidak ada satu pribadi pun yang sanggup menyertai kehidupan kita. Benar ya? Meskipun yang namanya suami istri cinta sehidup semati, pasti ada saatnya berpisah. Berpisah bukan arti apa ya? Mungkin satu pergi ke sana, satu pergi ke kiri, satu ke kanan.
Satu ke Mall TP, satunya pergi ke GM. Mungkin begitu. Tidak bisa berjalan selalu bersama. Ada saatnya harus berpisah. Mungkin suaminya pergi keluar kota, istri harus di rumah, mesti nganterin anak, tidak bisa gandeng terus. Walaupun saya berusaha untuk gandeng terus dengan istri saya, tapi ya kayak gini aja udah terpisah. Tidak bisa menyertai, tidak bisa menjaga, tidak bisa melindungi 24 jam. Sepakat? Hanya Tuhan kita yang bisa menyertai saudara dan saya 24 jam. Bahkan janji Tuhan sampai putih rambut kita. Benar ya? Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Di Mazmur dikatakan sampai dalam lembah apa? Kekelaman, Bapak Ibu Saudara. Lembah kekelaman banyak yang menafsir. Tapi pada saat ini saya menafsir bahwa lembah kekelaman itu berbicara tentang bagaimana nanti saudara dan saya, kita akan pulang ke rumah Tuhan. Bagaimana nanti saudara dan saya, kita di ambang maut. Mungkin dalam bahasa saudara kita apa? Sakratul itulah saya susah nyebutin. Sakratul maut ya. Percayalah, pada saat kita masuk ke dalam sesi itu, kita itu akan merasa lonely. Tidak ada satupun yang dapat menolong kita. Tidak ada satupun yang dapat menyertai kita. Tetapi buat saudara dan saya, walau kita ada di lembah kekelaman, di situ Tuhan Yesus ada juga. Dia ada menyertai saudara dan saya. Dia akan menjaga kita. Sehingga pada saat kita tutup mata, kita dijaga Tuhan. Dan saat kita buka mata, pertama kali yang kita lihat, siapa? Siapa? Pastinya Tuhan Yesus. Jangan sampai kita buka mata orang lain yang kita lihat. Bahaya. Benar ya? Penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang sempurna. Kalau Tuhan menyertai dengan sempurnanya, masakah kita takut di dalam menjalani kehidupan ini? Kita boleh jatuh. Benar? Kita boleh ditipu orang. Kita boleh ditinggalkan orang. Kita boleh disakiti oleh orang. Tapi ingat, Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Dia gak pernah tidur 24 jam. 1 minggu 7 hari. Setiap bulan waktu berlalu, dia tetap menyertai saudara dan saya. Kalau kita paham Tuhan kita seperti itu, tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Yang ketiga, kita harus mengerti bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Ayatnya banyak Bapak Ibu Saudara. Dari Yesaya 46 ayat 4 sampai yang lain-lain. Yang artinya apa? Tuhan memelihara sempurna kehidupan saudara dan saya. Kok bisa sempurna? Buktinya kita ada sampai saat ini. Kita masih bisa hidup, kita masih bisa berpakaian, kita pulang masih bisa tidur, walaupun dengan beda-beda situasi dan kondisi. Tetapi pemeliharaan Tuhan sempurna. Sepakat dengan saya? Masalah kita boleh beda, keadaan situasi kita boleh beda, tetapi pemeliharaan Tuhan buat saudara dan saya sama. Dia tetap memelihara, dan pemeliharaannya sempurna. Dia akan memelihara hidup saudara dan saya. Kalau kita mulai renungkan perjalanan hidup kita mulai dari muda sampai umur kita sekian, coba kita renungkan, pernah gak Tuhan tidak memelihara kita? Kalau kita renungkan bagaimana providensia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna buat saudara dan saya,
Mulai dari bagaimana matahari terbit, bulan ada, udara kita bisa hirup. Bukankah begitu sempurnanya pemeliharaan Tuhan buat saudara dan saya? Kalau kita mau jujur jalan-jalan wisata ke rumah sakit, wah kembali lagi Pak Tumpal. Coba ikut Pak Tumpal ke gotong royong, ya Pak ya. Ada orang yang pakai oksigen, berapa harus dibayar? Hanya untuk bisa menghirup udara. Saudara dan saya, kita terpelihara sempurna. Udara kita bisa hirup, walaupun harus pakai masker. Matahari tetap terbit, hujan tetap turun. Semuanya tersedia. Bukankah pemeliharaan Tuhan sempurna buat saudara dan saya? Kalau kita tahu pemeliharaan Tuhan sempurna, mengapa kita tidak bisa mengucap syukur senantiasa dalam segala situasi? Yang keempat, kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Sepakat nggak Bapak Ibu tuh? Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang setia? Setia Tuhan kita itu. Walaupun seringkali kita tidak setia. Ini enaknya ya, walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Coba dengan pasangan kita tidak setia, waduh, bahaya. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Walaupun kita sering bikin salah, kita sering bikin ulah, kita sering melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan, Tuhan kita, Dia tetap setia, tetap pada kasih-Nya, tetap pada pemeliharaannya, tetap pada pertolongannya. Dia tetap setia buat saudara dan saya. Kalau kita tahu Tuhan kita setia, masa kita tidak bisa mengucap syukur senantiasa? Terakhir, kita harus tahu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penolong. Sepakat nggak? Tuhan kita itu Tuhan yang penolong, Bapak Ibu Saudara. Jangan pikir saudara tidak dijawab doanya, bukan itu artinya Tuhan tidak menolong. Seringkali kita terpaku kalau doa kita tidak terjawab, Tuhan tidak menolong. Padahal salah. Mazmur 91 ayatnya ke-15. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bila ia berseru kepadaku, aku akan. Aku ini siapa? Tuhan. Apakah ada ini? Nanti aku akan menjawab. Enggak ada. Aku akan menjawab. Yang artinya apa? Tuhan pasti menjawab. Kita lihat dalam Lukas 18 ayat 7. Lukas 18 ayatnya ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Yang artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan tidak akan pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong saudara dan saya. Sepakat? Yang artinya Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, Dia pasti akan menjawab doa saudara dan saya, dan jawabannya tidak akan pernah diulur-ulur waktunya. Hanya kita saja yang tidak peka dengan jawabannya. Kenapa kita tidak peka? Karena tidak sesuai dengan hati dan keinginan kita. Benar? Seringkali kita berdoa,
hendak mengatur Tuhan. Tuhan, kalau bisa jawabannya seperti ini. Tuhan, kalau bisa saya berdoa besok minta dapat mobil Mercy. Dikasih Tuhan mobil mungkin Agia. Jadi nggak bisa mengucap syukur karena tidak sesuai. Padahal Tuhan sudah kasih. Benar ya? Banyak sekali kita tidak bisa mengucap syukur karena kita melihat situasi dan kondisi tidak sesuai dengan harapan kita. Dan pada malam hari ini kita harus kenal dan paham siapa Tuhan kita. Kalau kita bisa mengenal dan paham Tuhan kita, maka tidak akan pernah ada alasan buat saudara dan saya untuk tidak mengucap syukur. Apapun situasi kondisi kita, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita tahu segala sesuatu di dalam dunia ini semua ada di dalam kedaulatan Tuhan, ada di tangan Tuhan. Roma 8 ayat ke-28, seperti tadi WL menyanyikan, apapun situasi yang kita hadapi, mungkin kita bisa jatuh, mungkin kita bisa disakiti, mungkin kita bisa kehilangan. Tapi lihat, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan buat siapa? Ayo, kebaikan buat siapa? Roma 8 ayat 28. Bagi setiap orang yang mengasihinya. Siapa orang yang mengasihinya? Orang yang mengasihi Tuhan, yaitu saudara dan saya. Saat kita mengasihi Tuhan, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Apapun keadaan kita hadapi, pasti akan mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau kita tahu, kita paham, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Paulus. Mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Yang namanya kehilangan itu adalah sesuatu yang paling gak enak Bapak Ibu Saudara. Sepakat ya? Apalagi kehilangan orang yang dicintai. Wah, gak enak banget. Sangat tidak enak. Mungkin bagi yang belum merasakan mungkin bilang hal biasa. Tapi buat yang pernah merasakan, bisa stres loh. Ada yang bisa melupakan 1 tahun, mungkin ada 2 tahun. Butuh waktu untuk melupakannya. Benar? Apalagi kalau kehilangan seseorang yang kita kasihi, yang kita cintai, dipanggil oleh Tuhan. Wah, gak enak. Makan gak enak, tidur gak enak, semuanya gak enak. Benar? Dan saya mengalami, saya kehilangan yang namanya orang tua saya yang saya kasihi. Gak enak. Seumur-umur saya belum pernah menangis. Hanya menangis pas telepon Pak Gembala. Aduh. Kehilangan. Tetapi di balik kehilangan, Tuhan memberikan penghiburan yang sempurna. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan pemahaman bahwa apa yang Tuhan perbuat adalah baik adanya. Mungkin kita kehilangan di dunia ini, tapi kita akan berkumpul di surga. Apapun yang sedang kita alami Bapak Ibu Saudara, tetap kita berikan sebagai bentuk ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan.